Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pemrograman dasar ya, untuk pertemuan ketiga di semester 2 ini. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang operator ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang variabel ataupun tentang tipe data. Untuk lebih memahami tentang variabel dan tipe data, silahkan Anda download filenya itu ada di Google Classroom ya. Tinggal masuk ke variabel dan ke menu tipe data. Silahkan download filenya. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang operator. Jadi operator itu sendiri yaitu sebuah simbol operasi tertentu dalam melakukan sebuah operasi data. Nah, di operator terdapat dua istilah, yaitu yang pertama operan, yang keduanya operator. Untuk memahami tentang operan dan operator itu sendiri, contohnya seperti berikut. Biasanya di matematika kalau penjumlahan itu ada seperti ini. Contohnya 4 ditambah 5. Nah, ini 4 ditambah 5. Oke, nah angka 4, angka 4 dan 5. Nah, ini angka 4. Angka 4 ini nah ini angka 4 dan angka 5. Nah, yang ini ya. Nah, ini disebutnya operan. Angka 4 dan angka 5 itu disebutnya operan ya. Nah, yang kedua ini kedua nilai ini disebutnya operan. Nah, yang simbol utama ini disebutnya operasi atau operator. Biasanya jumlah kedua operan ini berikut operatornya akan menghasilkan sebuah operasi. Contohnya ini kan masuknya ke operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Dan contoh lainnya seperti ini. 6 dikali 7. 6 dan 7 ini 6 dan 7 disebutnya operan. 6 dan 7 disebutnya operan. Dan untuk disebutnya operan. Dan untuk kalinya sendiri ini disebutnya operator. Nah, itu disebutnya operasi perkalian. Oke, nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau operan itu nilai atau datanya seperti 4 dan 5, dan untuk operator itu simbolnya atau simbol operatornya seperti itu. Oke, di operator sendiri terdapat beberapa macam ya. Yang pertama tuh seperti ini, operasi untuk bilangan bulat sendiri ada operasi aritmatika. Di sini ada operasi pertambahan, pengurangan dengan simbolnya yang sebelah kiri ya. Bintang ini untuk perkalian, jadi di pemrograman tuh untuk perkalian tuh tidak menggunakan simbol X, tapi menggunakan simbol bintang seperti ini. Dan ada juga div, yaitu divergen atau divide, itu pembagian dua bilangan bulat dengan hasil yang berupa bilangan bulat sendiri. Contohnya untuk div itu seperti ini. Jika 3 dibagi 2, itu hasilnya kan 1,5. Nah, kalau menggunakan div
hasilnya itu akan seperti ini. 3 dibagi 2 itu hasilnya 1 karena dibulatkan, atau bisa juga menjadi 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk mod sendiri di operasi aritmatika ya, untuk mod itu fungsinya itu sebagai pembagian dua bilangan bulat dengan outputnya berupa sisa hasil bagi. Contohnya seperti ini. 3 dibagi 2. Hasilnya itu 1 sisa 1. Nah, si 1 ini yang akan menjadi hasilnya, sisa dari pembagian. Atau contoh lain seperti ini. 5 dibagi 3. Hasilnya itu kan 1, sisanya 2. 1 dikali 3, 3, 5 dikurangi 3 itu 2. Nah, kalau penggunaan operasi mod, maka yang diambilnya itu sisanya, yaitu ini. Sisanya berarti 2. Nah, contohnya seperti yang di bawah tuh. 3 tambah 2 hasilnya 6, 3 kurangi 1 hasilnya 2, 3 dikali 3 hasilnya 9, 6 div 2 hasilnya 3. Dan untuk 10 mod 3 hasilnya 1. Karena kan 3 dikali 3 9, 10 kurangi 9 sisanya 1. Oke, untuk contoh di pemrogramannya seperti ini. Seperti biasa, Ananda buka dulu yang Turbo Pascal-nya ya, aplikasi Turbo Pascal-nya, atau yang ini ya, bentar. Nah, Pascal NIDE-nya dibuka. Setelah itu open or create new file. Biasakan membuat folder dulu, create new folder, kasih nama praktikum 2. Praktikum 2 tentang operator aritmatika dan jadi yang akan kita bahas hari ini sampai operator perbandingan dan perbandingan. Oke, seperti ini kita buka folder. Bentar, bukan ini ya. Nah, ini foldernya dibuka, terus membuat file baru dengan pilihan program file bintang titik pas. Kita kasih nama saja operasi atau operator. Sama ini materi operator. Oke. Nah, untuk bentuk si kerangka Turbo Pascal seperti ini ya. Jadi jangan salah, kemarin itu Bapak masih melihat ada yang seperti ini. Jadi si programnya itu ada kutip 2. Ini, nah ini salah. Terus si CRT-nya ada kutip 2 seperti ini. Ini salah ya. Jangan ada kutip 2 gitu, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Dan jangan lupa di sini nih ada titik koma. Jadi di akhir baris itu ada titik koma, bukan titik 2 ya. Kalau tidak ada titik koma nantinya error. Nah, kita buat dulu variabel. Contohnya kita akan melakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Caranya sendiri, buat dulu variabel dengan nama var. Ininya ya, untuk deklarasinya itu namanya var. Untuk nama variabelnya kita contohkan saja bilangan 1 dengan tipe data integer. Nah, untuk bilangan 2-nya dengan tipe data integer juga.
dan untuk menampung hasilnya itu dengan tipe data integer. Nah, seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin, untuk tipe data integer itu, jadi si variabel bilangan satu itu hanya akan menampung nilai yang eh, berjenis bilangan bulat untuk tipe data integer. Nanti kita contohkan juga bagaimana penggunaan untuk variabel yang bertipe datanya yang akan menampung tipe datanya jenis nilainya itu desimal. Oke, sekarang kita pelajari dulu yang ini ya. Contohnya kita akan membuat perhitungan untuk penjumlahan, operasi penjumlahan. Baik, kita kasih judul dulu seperti ini. Nah, ini gunakan kutip satu ya. Jadi dalam kutip satu kita buat judul operasi penjumlahan. Ini jangan lupa setelah kurung tutup kita tambahkan titik koma yang ini nih. Tambahkan titik koma. Nah, yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kita buat dulu untuk inputannya. Right. Input nilai input nilai bilangan ke 1, koma. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa untuk penggunaan write biasanya berdampingan dengan read. Jadi write itu si user akan menginputkan datanya, dan yang read learn itu komputer atau program akan merekam apa yang diinputkan oleh usernya, karena itu harus ada read ya kalau ada inputan. Read-nya itu kemana? Di sini kan input nilai bilangan ke 1. Nah, kita tetapkan bahwa nanti inputannya itu akan dimasukkan ke variabel bilangan bil 1. Kita tulis di sini di readlearn bil 1. Di readlearn itu di dalam kurungnya itu tidak ada kutip. Kalau write baru ada kutip seperti itu ya. Nah, di akhir biasakan di akhir baris ada titik koma seperti ini. Oke. Kita buat juga untuk input bilangan keduanya. Input nilai bilangan kedua. Seperti ini. Perhatikan baik-baik untuk penulisannya ya. Karena salah sedikit biasanya error, dan itu Bapak temukan juga di tugas kalian yang kemarin. Oke, untuk input nilai bilangan kedua kita tetapkan, jadi nanti direkamnya itu atau disimpannya itu di variabel bil 2 di sini nih. Bil 2 kita tuliskan dari dalam kurungnya itu bil 2 seperti ini. Nah, di hasilnya kita lakukan proses penjumlahannya itu untuk operator penjumlahan kita tinggal lihat, nah menggunakan simbol ini ya, tambah, kita tinggal masukkan saja seperti ini. Yang akan ditambahkan kan bilangan 1 dan bilangan 2, atau yang diinputkan yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Kita tulis bil 1, kita tuliskan variabelnya, ditambah bil 2. Nah, jadi yang bil 1 dan bil 2 ini menjadi sebuah operan, dan simbol tambahnya itu adalah operator. Jangan lupa di akhir kita tambahkan titik koma. Nah, untuk menampilkannya kalian tinggal tulis write-learn dalam kurung kutip 1 hasil penjumlahan dari bilangan bil 1 ditambah bil
2 adalah, nah ini kan kutip 1, kalian tambahkan koma dan masukkan variabel hasil yang ini, ditulis lagi di sini setelah koma ini ya. Jadi dalam kutip satunya itu hasil penjumlahan dari bil 1 ditambah bil 2 adalah tambah titik 2 ya. Kutip 1, koma, setelah itu tulis hasil. Jadi akan nantinya si programnya itu akan menampilkan tulisan-tulisan ini ya. Input nilai bilangan ke 1. Nah, nanti Anda yang atau kalian yang mengetikkan berapa bilangan yang akan dimasukkan. Terus input nilai bilangan kedua, nanti kalian juga yang akan memasukkan nilainya atau angkanya. Nah, ini tidak akan tampil di layarnya, tapi dia akan memproses. Yang akan tampil tuh ini hasil penjumlahan dari bil 1 dan bil 2 adalah, nah ininya otomatis akan keluar dari hasil proses ini. Oke, kita lihat saja seperti apa hasilnya ya. Nah, seperti ini. Kita ketikkan di sini angka 6. Angka 6 ini nanti akan disimpan di variabel bil 1. Dan kita tuliskan juga di sini untuk input nilai bilangan kedua yaitu 5. Nah, angka 5 ini akan disimpan di variabel bil 2. Nah, pas kita enter, program akan melakukan proses penjumlahan dengan nama variabel sama dengan bil 1 ditambah bil 2 dan menampilkannya di sini. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk contoh lain kita akan membuat sebuah operasi perkalian. Kita buat saja di bawah. Di bawah ini kita buat lagi. Triplen kita buat lagi di bawah. Whiteland kurung hampir sama seperti yang di atasnya. Operasi perkalian. Titik koma. Kita buat lagi perintah untuk input bilangannya ya. Kita masih menggunakan variabel yang di atas ini ya. Variabel bil 1, bil 2, dan hasil untuk operasi perkaliannya. Oke, kutip 1 kita masukkan input. Tuliskan input nilai bilangan ke 1. Titik 2, kutip 1, kurung tutup, titik koma. Lupa. Ini kita kasih titik koma. Kita buat juga readline-nya itu ke bil 1, ke variabel bil 1, titik koma. Nah, setelah itu kita buat juga untuk input bilangan keduanya, right? Input nilai bilangan kedua. Ini readline-nya ke bil 2 juga, bil 2. Oke. Untuk hasilnya sama dengan bil 1 dikali bil 2. Nah, ini ya, bil 2. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, untuk perkalian itu simbolnya itu menggunakan bintang, bukan menggunakan X atau kali ya. Tapi menggunakan bintang untuk proses pemrograman. Nah, ditampilkan hasilnya menggunakan perintah Whiteland dalam kurung kutip 1 hasil perkalian dari
bil 1 ditambah bil 2 adalah kutip 2 kutip 1, koma hasil titik koma ln seperti ini. Oke. Dari sini kita sudah membuat operasi perkalian dan penjumlahan. Kita coba saja. Oke, ini untuk operasi penjumlahannya, contohnya Bapak masukkan 6. Untuk bilangan keduanya, Bapak masukkan juga 6. Oke, hasilnya adalah 12. Dan untuk bilangan ke-1 untuk perkaliannya 5. Untuk keduanya 3. Maka hasilnya 15. Nah, seperti ini. Oke, itu contoh dari operator aritmatika ya. Ini baru 2 contoh. Jadi yang Bapak sudah contohkan itu yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk pengurangannya seperti apa? Sama saja ya. Untuk pengurangan kita buat saja di bawahnya Python operasi pengurangan. Seperti ini. Buat inputannya dulu. Write dalam kurung input nilai bilangan ke 1, 2, write readline dulu, readline ke bil 1, variabel bil 1. Lanjutkan write input nilai bilangan kedua. Readline pakai kutip ya, langsung saja bil 2 untuk hasil. Nah, untuk pengurangan kita tinggal tulis seperti ini, bil 1 kurang bil 2 di koma. Seperti biasa kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah writeline hasil pengurangan dari bil 1 dikurangi bil 2 adalah kutip 1, koma hasil di koma, ke bawahnya readline di koma. Nah, seperti ini ya untuk pengurangan. Sebenarnya kerangkanya sama saja ya, yang membedakan itu pasti hasilnya. Kalau di sini menggunakan operator kali, kalau ini menggunakan operator pengurangan, dan ini menggunakan operator penjumlahan untuk operasi penjumlahan. Kita coba saja. Penjumlahannya 3, bilangan ke-1-nya, untuk bilangan keduanya 4. Oke, hasilnya 7. Untuk perkaliannya bilangan ke-1 Bapak masukkan 3 juga. Bilangan keduanya Bapak masukkan 4. Hasilnya 12. Untuk pengurangan Bapak masukkan angkanya itu 3. Oh, jangan 3, 4 saja. Untuk bilangan keduanya 3. Hasilnya 1. Seperti ini. Oke. Lalu bagaimana dengan operator pembanding atau perbandingan? Nah, di operator perbandingan biasanya akan kalau yang di operator aritmatika kan akan menghasilkan nilai lagi ya. Kayak tadi, kayak ini. 3 ditambah 3 hasilnya itu nilainya 6. Atau 3 dikurangi 1
hasilnya nilainya yaitu 2. Nah, untuk di operator perbandingan, ya, nilai yang akan tampil itu antara true atau false, benar atau salah. Seperti contohnya seperti ini. Operan 2 atau nilai 2 kurang dari 3, maka hasilnya itu true atau benar. Karena 2 memang kurang nilai 2 atau angka 2 kurang dari 3. Nah, untuk contoh yang false seperti apa ya? Seperti ini nih. 3 kurang dari 2. Nah, ini akan menghasilkan nilai false atau salah. Karena 3 itu lebih besar dari 2. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti yang ini, untuk operator lebih besar dari. Contohnya seperti ini, 2 lebih besar dari 3. Nah, ini akan menghasilkan nilai false atau salah, karena 2 lebih kecil dari 3. Kalau kita balik, 3 lebih besar dari 2, maka akan menghasilkan true atau benar, karena 3 lebih besar dari 2. Nah, untuk yang ini lebih kecil atau sama dengan, contohnya seperti ini, 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Ini salah atau false hasilnya. Maka hasilnya false, karena 2 tidak lebih kecil. Hasilnya true, karena 2 lebih kecil dari 3. Nah, untuk contoh lainnya seperti ini, 3 kurang dari sama dengan 3. Ini juga akan menghasilkan nilai true. Nah, kok bisa true? Karena seperti ini ya, 3 mungkin tidak kurang dari 3, tapi 3 sama dengan 3. Karena di sini ada 2 operator. Jadi lebih kecil atau sama dengan. Nah, 3 lebih kecil atau sama dengan 3. Ya benar hasilnya, karena 3 sama dengan 3. Kalau contoh false-nya seperti ini, 4 lebih kecil atau sama dengan 3. Ini pasti hasilnya false, karena 4 tidak lebih kecil dari 3 ataupun tidak sama dengan 3. Seperti itu. Untuk contoh lebih besarnya sama ya. Untuk contoh yang ini lebih besar atau sama dengan, sama seperti ini juga ya contoh-contohnya. Nah, untuk sama dengan itu seperti ini, 3 sama dengan 3, hasilnya true. Tapi kalau 2 sama dengan 3, hasilnya pasti false, karena tidak sama dengan. Nah, untuk yang tidak sama dengan, contohnya seperti ini, 2 tidak sama dengan 3, tidak sama dengan 3, bentar, 2 tidak sama dengan 3. Nah, ini hasilnya true, karena 2 bukan 3. Untuk contoh lainnya, 3 tidak sama dengan 3. Ini hasilnya false, karena 3 sama dengan 3. Oke, untuk lebih besar ini mah gampang ya. Tinggal gini aja. 4 lebih besar atau sama dengan 3. Ini karena 4 sudah jelas lebih besar dari 3. Untuk nilai true lainnya seperti ini, 4 lebih besar dari sama dengan 4. Ini juga true, walaupun 4 tidak lebih besar dari 4, tapi 4 sama dengan 4. Kita lihat dari fungsinya lebih besar atau sama dengan. Jadi jika nilai yang pertamanya itu untuk yang dibandingkannya itu lebih besar atau sama dengan yang nilai yang dibandingkan. Nah, ini kan nilai pembanding pertama, ini nilai pembanding kedua. Jika nilai pembanding pertama itu lebih besar dari nilai pembanding kedua atau sama dengan nilai pembanding kedua, 4 kan sama dengan 4, pasti nilainya true. Contoh yang lainnya, 4
lebih besar sama dengan 5. Nah, ini pasti false karena 4 tidak lebih besar dari 5 atau tidak sama dengan 5. Untuk contoh programnya seperti ini ya. Nah, Bapak contohkan, Bapak buat baru. Bentar. Di sini Bapak baru namanya perbandingannya. Nah, di sini Bapak buat dulu variabelnya di var ya. Bil 1 Bapak gunakan dulu integer lah. Integer bil 2 dan juga tipe datanya integer, bilangan bulat, dan hasilnya juga seperti ini. Atau hasilnya itu kosongkan saja atau tidak menggunakan hasil, tapi kita lakukan saja seperti ini. Oke, contohnya seperti biasa, kita buat dulu write inputan, write input bilangan ke 1, 2, koma, readline bil 1 untuk bil 2-nya, atau Bapak coba hasilnya itu string, atau Bapak menggunakan tipe data boolean yang true atau false. Tipe datanya boolean ya. Boolean itu nanti hasilnya itu antara akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, agar hasilnya itu true dan false, kita menggunakan tipe data boolean. Nah, yang ini nih. Kan di sini tuh nilainya itu antara true ataupun false. Nah, untuk itu kita gunakan tipe datanya boolean yang true atau false hasilnya itu. Contohnya seperti ini. Oke, kita buat lagi write input bilangan ke 2 sama dengan kutip koma, readline-nya ke bil 2 seperti ini ya. Untuk hasilnya ketik 2 sama dengan bil 1, kita coba saja yang operator lebih kecil dari yang ini nih. Simbolnya seperti ini. Kita cobain saja. Bil 1 lebih kecil dari bil 2. Kita tampilkan hasilnya, write-len hasil dari bil 1 kurang dari bil 2 titik koma. Kita cobain contohnya. Untuk bilangan ke 1 Bapak masukkan 2, untuk bilangan keduanya 3. Nah, hasil dari bilangan ke 1 dan keduanya adalah, oke, bentar, tidak tampil.
Ya ini yang lupa hasil. Bisa dimasukin ya ini ya. Hasil dari bill 1 kurang dari bill 2 adalah titik 2 kutip 1, hasil. Tadi Bapak lupa tidak dimasukkan variabel hasilnya, makanya si hasilnya itu sendiri tidak keluar. Kita cobain lagi. Contohnya bill 1 yaitu 2. Untuk bilangan keduanya 3. Nah, hasilnya itu true karena 2 kurang dari 3. Bill 1-nya kan 2, bill 2-nya 3. Nah, ini sudah benar. Kita contohkan yang lainnya. Ya, coba jika dimasukkannya seperti ini. Bilangan ke-1-nya 3, bilangan keduanya itu 2. Maka false hasilnya karena bilangan ke-1-nya kan tadi 3. Bill keduanya 2. 3 tidak lebih kecil dari 2, maka hasilnya false seperti ini. Oke, untuk contoh lainnya kita cobain seperti ini. Baik, nah, kita cobain seperti ini ya. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Write plan. Kita buat dulu judulnya. Write plan untuk operator perbandingan lebih besar dari. Nah, bentar, Bapak kasih judul dulu yang atas. Python operator perbandingan lebih kecil dari. Kasih inputan dulu. Right. Input bilangan ke bilangannya ke bill 1. Buat juga inputan yang keduanya. Input bilangan kedua. Bilangannya juga bill 2. Hasilnya untuk lebih besar dari operatornya itu, nah yang ini ya, bentuknya seperti ini simbolnya. Kita masukkan ke sini. Bill 1 besar dari bill 2. Kita tampilkan hasil seperti ini. Hasil dari bill 1 lebih besar dari bill 2 adalah 2 kutip 1 hasil titik koma readline. Kita cobain. Error. Ada error di mana nih error ini? Main 16. Oh, ini penulisan nih salah. Oke, maaf. Diperhatikan juga ya berapa tulisannya. Terusnya write learn. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu yang operator lebih kecil dari 2. Ini bilangan satunya ya. Untuk bilangan keduanya Bapak masukkan 3.
Nah, maka hasilnya itu true karena 2 lebih kecil dari 3. Nah, bagaimana jika kita cobakan ke yang lebih besar dari? Inputannya sama ya. Untuk bil ke satunya 2, untuk bil keduanya atau bilangan keduanya 3. Nah, maka hasilnya false karena 2 tidak lebih besar dari 3. Nah, di sini kan terlihat perbedaan hasil. Jika menggunakan operator perbandingan lebih kecil dari, maka saat perbandingan operan 2 dan operan 3 itu hasilnya true karena 2 lebih kecil dari 3. Sedangkan saat digunakan operator perbandingan lebih besar dari, hasilnya itu false karena 2 tidak lebih besar dari 3. Seperti itu. Oke, Bapak cukupkan untuk materi hari ini tentang operator ya. Jadi kita hari ini hanya membahas tentang operator, aritmatika, dan perbandingan yang dua ini nih. Operator aritmatika dan perbandingan. Sedangkan untuk operator yang nanti ya untuk terhadap bilangan real yang seperti itu nanti kita bahas di minggu depan. Untuk tugasnya seperti biasa Bapak akan memberikan tugas. Silakan Anda buat aplikasi untuk operator perbandingan yang lainnya. Kan tadi untuk perbandingan tuh baru 2, yaitu lebih kecil dari yang ini ya, dan lebih besar dari yang ini nih. Ini. Nah, yang dibuat itu baru 2 ya, lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, tugas Anda silakan kerjakan untuk operator perbandingan yang lainnya, yaitu di sini masih tersisa di sini tuh ada lebih kecil dari sama dengan yang belum tuh. Yang lebih besar sama dengan dan sama dengan. Nah, yang ini tidak usah dikerjakan. Jadi sampai dari lebih kecil atau sama dengan sampai dengan sini nih. Dari yang 3 ini Bapak tandain. Nah, yang ini yang harus dikerjakan. Bapak hapus dulu ya. Biar jelas. Jadi tugas Anda adalah kerjakan operator yang ketiga. 3 ini nih. Itu lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan sama dengan. Oke, seperti itu saja. Untuk filenya silakan upload ke Google Drive di link yang sudah Bapak kasih ya. Dan untuk waktu pengerjaannya batas terakhirnya itu di hari Rabu minggu depan. Tolong untuk tugas silakan dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika Anda mengerjakannya lewat dari tanggal yang sudah Bapak tentukan, yaitu hari Rabu minggu depan, maka tugas Anda dianggap tidak mengerjakan tugas seperti itu dan nilainya 0. Oke. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti mata pelajaran Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.